Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, bahwa PKB halangi Hovifah ya saingi Caimin, lebih baik lanjut jadi gubernur Jawa Timur. Wow, ada apa begitu kan? Ini sangat menarik sekali begitu kalau kita lihat dan amati bahwa kalau memang ini terjadi maka kemudian warga Nahdien ya dan bahkan orang-orang yang simpatisan terhadap PKB maka bisa jadi Hovifah itu dihalangi begitu kan. Karena satu-satunya yang bisa mendongkrak elektabilitas Hovifah itu adalah warga Nahdien dan Muslimat begitu kan. Kemenangan Hovifah waktu itu waktu di di Jawa Timur ya tentu ya ada keterlibatan warga Nahdien yang mendukung begitu kan. Kalau memang ini benar ya wallahu alam maka keinginan menjadi wakil presiden maka sudah gugur begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini saya bacakan komentar netizen terlebih dahulu ya. PKB halangi Hovifah saingi Caimin, lebih baik ya lanjut jadi gubernur Jawa Timur. Tetapi komentar netizen agak pedas di sini. Jujur aja Caimin ini banyak cacatnya dibanding Hovifah atau Mahfud MD. Di satu sisi Caimin enggak akur dengan keluarga Gus Dur. Ini yang menjadi catatan penting juga begitu kan. Tetapi apakah warga Nahdien akan fokus kepada kepada Hovifah atau Caimin? Ini menjadi pertanyaan. Tetapi kalau ya misalnya Hovifah maju ya Caimin maju, ini menjadi catatan penting kepada warga Nahdien bahwa selama ini warga Nahdien dan suara-suara Nahdien kan diperhitungkan. Seharusnya kan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya lebih baik menurut saya pribadi maju aja begitu. Ini kesempatan emas kepada Bu Hovifah, belum tentu ada lagi kesempatan seperti itu betul. Kalau ada partai yang ingin mengusung Bu Hovifah begitu. Tetapi kalau Caimin kan sudah jelas dia punya partai sendiri ya, dia bisa maju sendiri berkolaborasi atau berkoalisi dengan Pak Prabowo begitu. Tapi di satu sisi apa sih sebenarnya urgensinya kenapa Caimin ini tidak layak untuk menjadi presiden? Itu yang banyak muncul spekulasi. Pertama karena dia tidak akur dengan keluarga Gus Dur, karena dianggap sebagai merebut partai. Ya pada hakikatnya itu kan masa lalu sebenarnya. Itulah politik kita begitu kan. Ya kita harus bersaing secara sehat. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PKB halangi Hovifah saingi Caimin, lebih baik lanjut jadi gubernur Jatim. Ini dikutip dari Tempo ya, ini sangat menarik sekali dari Tempo. Dia mengatakan bahwa survei ya terbaru dari SMRC menunjukkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin jadi tokoh Nahdlatul Ulama NU paling kompetitif untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan hasil muktamar partainya memang mendorong Caimin maju dalam kontestasi Pilpres. Ya bagi demokrasi kita sah-sah aja, tetapi warga Nahdien Nahdlatul Ulama ya, Ketua Umum Nahdlatul Ulama NU juga mengatakan bahwa tidak ingin terjebak dan tidak ingin ikut politik praktis begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita berbicara itu ya otomatis NU tidak mendukung atau tidak berpolitik begitu kan. Ya tidak harus mendukung si A, si B dan si C begitu. Karena pada hakikatnya yang ingin maju untuk menjadi calon presiden itu kader NU semua begitu. Bukan kader NU sebenarnya ya. Memang anggota dari sebagian warga Nahdien begitu kan. Jadi mau tidak mau bukan hanya Caimin yang untuk menjadi kader warga Nahdien, tapi banyak begitu kan. Bahkan ya Erick Thohir juga masuk di situ begitu kan. Ya, ini kan menjadi persaingan yang sangat ketat menurut saya pribadi begitu. Bahkan apalagi kata dia hasil survei menunjukkan Caimin unggul dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa yang juga kerap diafiliasikan dekat dengan NU. Menurut Jazilul ya, Hovifah lebih baik melanjutkan karir politiknya dalam pemilihan kepala daerah alih-alih di Pilpres. Ya, menurut saya pribadi banyak orang yang mengatakan bahwa apa prestasi dari Bu Hovifah begitu kan. Lalu kemudian kenapa kok bisa diincar oleh warga Nahdien dari dari calon-calon presiden? Karena pada hakikatnya dia adalah warga Nahdien, ya ketua Muslimat NU yang mayoritas banyak suaranya begitu di situ. Ini sangat menarik sekali begitu.
Hemat saya, Ibu Hovifah lebih baik ya lanjut untuk jadi gubernur Jawa Timur, Jawa ya. Di antaranya adalah masih perlu Bu Hovifah. Insya Allah akan kami dukung, kata Jazilul saat dihubungi Kamis 16 Februari 2023. Dia menegaskan Caimin ya tetap jadi kandidat terbaik untuk maju di Pilpres. Ia menyebutkan partainya menutup pintu bagi nama lain yang hendak menyaingi Caimin. Kami tutup pintu untuk memungkinkan mengajukan nama lain. Gus Muhaimin sudah saatnya dan layak maju dalam Pilpres, ujarnya. Bahkan dalam catatan surveinya dia mengatakan di SMRC Caimin tokoh NU elektabilitas tertinggi. Bahkan survei SMRC pada Desember 2022 menunjukkan Caimin jadi tokoh NU dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Wakil Ketua DPR itu mendulang suara sebesar 18,2%. Itu ya menurut saya pribadi oke lah, kita terima dengan hal-hal seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat bahwa ya memang di satu sisi Caimin menjadi ketua partai, ketua DPR. Tapi apa prestasi Caimin itu yang menjadi pertanyaan dari dari masyarakat begitu kan. Ya walaupun ya sah-sah aja orang akan mendukung si A, si B dan si C begitu. Tapi perlu diingat bahwa yang dilihat itu adalah satu prestasi begitu kan. Tetapi ya siapa rekam jejaknya Pak Muhaimin atau Caimin kan banyak yang tahu sebenarnya begitu. Inilah yang menjadi kendala di situ ya untuk mendorong Caimin untuk maju di Pilpres 2024, kecuali dia menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi ya masih belum posisi aman karena masih belum mendaftar begitu. Bisa saja Pak Prabowo ya bisa berkoalisi dengan P3 lalu kemudian menjadi wakilnya, lalu harapan Caimin ya bisa gagal situ begitu kan. Tapi kan masih belum tahap pendaftaran walaupun dia sudah membentuk sekber dan sebagainya begitu kan. Selain Caimin, SMRC memasukkan nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM ya Keamanan, yakni Mahfud MD karena rekam jejak di sektor politik yang cukup lama. Mahfud juga pernah aktif di PKB pada masa Gus Dur. Dalam survei, Mahfud menempati peringkat kedua pasangan suara sebesar 18%. Adapun posisi ketiga ya diisi oleh Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indra Parawansa dengan suara sebesar 15,4%. Khofifah dimasukkan dalam daftar tokoh NU karena selain menjabat sebagai gubernur juga pernah aktif di PKB pada masa Gus Dur. Bahkan tiga nama teratas Muhaimin, Mahfud dan Khofifah memiliki dukungan publik yang seimbang. Tiga nama tersebut memiliki tingkat kedekatan yang sama dengan pemilih kata pemilih SMC Saiful Mujani dalam keterangannya. Bahkan adapun PKB ya bermitra dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. PKB berkukuh menjagokan nama Caimin, sementara Gerindra sesuai keputusan Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas mengusung Ketua Umum Partai Subianto sebagai RI1. Nah, kalau memang ini benar apa yang disebutkan dari Saiful Mujani terhadap surveinya, kenapa Bu Hovifah itu menjadi ketiga dibandingkan dengan Pak Mahfud dengan Muhaimin ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Seolah-olah duet sekarang elektabilitasnya Hovifah itu sangat tinggi begitu. Kenapa ke urutan nomor 3 begitu? Ada apa? Itu yang menjadi catatan penting begitu kan. Dulu sangat kerap sekali ya Saiful Mujani itu terhadap survei-surveinya terhadap Pak Prabowo itu agak lemah begitu kan. Jadi pertanyaan saya hari ini, kenapa Bu Hovifah di urutan ketiga? Kalau dengan adanya survei itu ya otomatis ya berbicara tentang kenyataan Bu Hovifah itu sangat luar biasa begitu kan. Jadi selama ini menurut saya pribadi ya agak keliru, agak salah menurut saya pribadi, harus diulang lagi menurut saya pribadi, karena rekam jejak itu yang diperhitungkan juga begitu, bukan hanya survei sana sini begitu kan begitu logikanya begitu. Bahkan Prabowo sebelumnya bersua dengan Hovifah pada Senin 13 Februari ya 2023. Prabowo mengaku sengaja mengundang Hovifah makan malam sebagai balasan karena pernah menjamunya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya 3 Mei 2022 lalu. Lantas bagaimana tanggapan dari Caimin? Nah, ini ada sedikit apa begitu kan. Lalu Caimin mengatakan agak sinis, dia mau diusung oleh partai apa kan begitu. Benar juga sih Caimin begitu kan ya. Bahkan ya Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Khofifah punya kemampuan di tingkat negara dan bangsa. Saya kira beliau salah satu tokoh yang mempunyai kemampuan di tingkat negara dan bangsa, kata Pak Prabowo. Dia tidak menampik dalam pertemuan yang dengan Khofifah
politik jelang Pilpres 2024 juga jadi bahasan saat ditanya apakah mereka sepakat untuk saing bergandengan tangan dengan calon presiden dengan wakil presiden. Prabowo menyebutkan tak menyinggung soal itu. Bahkan adapun Hovifah tak mau berkomentar atas pertemuan dengan Prabowo. Tercatat ini adalah pertemuan kedua antara Prabowo dengan Hovifah sejak 3 Mei 2022. Akankah perebutan ini ya Pak Prabowo sendiri yang akan memilih Bu Hovifah, atau jangan-jangan ya pasti tidak mau PKB begitu? Hovifah mau diusung partai mana? Itu kelemahan dari Bu Hovifah begitu sebenarnya. Ya wajar kalau memang dia berurutan nomor 3 karena memang juga sama dengan Pak Mahfud, dia tidak punya partai begitu kan. Tidak mungkin PKB mengusung Bu Hovifah begitu, kecuali ada suatu politik yang memang harus disepakati di situ begitu. Agak menarik juga kalau kita amati begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.